Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sucirwa Salima, perwakilan dari SMA Negeri 1 Utan, selaku pembicara kedua dari tim pemerintah dengan mosi. Dewan ini akan menghapuskan pembagian kelas atau tahun di sekolah dasar dan menengah yang mengelompokkan anak-anak berdasarkan usia, dan sebagai gantinya mengelompokkan mereka berdasarkan kompetensi dan kecerdasan. Dewan juri yang terhormat, jika di sekolah dasar dan menengah pembagian kelas diterapkan berdasarkan usia, lalu bagaimana dengan mereka yang usianya dewasa namun masih kurang mampu? Jika usianya dewasa tetapi kurang mampu dalam memahami materi pembelajaran, itu akan sangat berdampak pada dunia pendidikan yang lebih tinggi atau pada dunia pekerjaannya. Pada dasarnya tidak ada siswa yang bodoh, karena semua memiliki potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu adanya pemaksimalan potensi, karena itu bagian dari kecerdasan. Kepada para siswa cerdas, guru melakukan pembelajaran dengan lebih tinggi standarnya atau lebih sulit. Dan kepada siswa potensi akademik rendah, mereka akan lebih mengajarkan secara lamban atau mengulang-ulang agar mereka cepat menyerap materi. Mengapa? Karena jika berbeda potensi sedangkan guru memberikan yang sama, itu akan tidak menjadi maksimal. Siswa dengan kemampuan tinggi biasanya sudah sadar untuk apa mereka datang ke sekolah, rata-rata berbekal nilai akademik yang bagus. Sementara siswa berkemampuan rendah kebanyakan memiliki semangat yang kurang. Mereka akan lebih menghabiskan banyak waktu di sekolah secara terbuang-buang atau sia-sia. Jika siswa dengan kemampuan yang berbeda ini berada dalam satu kelas yang sama, maka akan berdampak negatif untuk kedepannya bagi mereka, yang dimana siswa kemampuan rendah akan lebih bergantung pada siswa berpotensi akademik tinggi, sehingga siswa tersebut tidak dapat berkembang secara baik. Dari yang disampaikan pembicara satu dari tim kontra yang mengatakan bahwa pembagian kelas memang harus dikelompokkan berdasarkan usia, bukan berdasarkan kompetensi dan kecerdasannya, dikarenakan jika dikelompokkan berdasarkan usia lebih efektif dan menjamin interaksi sosialnya lebih seru, dan diketahui bahwa siswa yang mengulang-ulang kelas karena ada penurunan potensi akademik merasa malu dengan teman sebayanya yang sudah naik kelas. Saya sangat tidak setuju dengan argumen disampaikan pembicara satu dari tim kontra, karena berdasarkan fakta dan data yang ada bahwasanya ada beberapa fakta mengenai sistem tersebut. Yang pertama, terdapat pandangan bahwa heterogenitas kelas. Maksudnya di sini, jika siswa potensi akademik bercampur dengan siswa potensi akademik rendah, menyebabkan siswa potensi akademik tinggi tidak bisa berkembang secara maksimal, karena guru akan mengulangi materi yang sama untuk siswa potensi akademik rendah, dan siswa potensi akademik rendah akan lebih bergantung pada siswa potensi akademik yang lebih tinggi. Yang kedua, usia tidak memengaruhi kecerdasan seseorang. Meskipun seseorang siswa sudah memiliki usia yang terbilang dewasa, belum tentu dapat memiliki potensi akademik yang tinggi, bukan? Sehingga pembagian kelas di sekolah dasar dan menengah harus dikelompokkan berdasarkan kompetensi dan kecerdasannya, bukan dikelompokkan berdasarkan usia. Usia tidak menjamin potensi akademik yang tinggi dan pemahaman materi yang luas. Jika siswa merasa malu dengan penurunan kelas, itu bukankah sudah hal yang alamiah bagi seseorang? Jika siswa naik kelas tetapi tidak ada materi-materi dasar yang dia tahu, itu akan sangat merugikan siswa tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh. Contoh pertama, misalnya anak-anak SD, SMP, dan SMA yang masih kurang secara kemampuan dari rata-rata anak yang lainnya. Pada umumnya masih ada yang kekurangan baik dalam kemampuan literasi atau kecerdasan logika matematika. Biasanya ada beberapa sekolah yang tidak mengajarkan materi terlebih dahulu karena dianggap sudah didapatkan di jenjang sebelumnya. Seperti contoh, guru yang ingin menjelaskan materi tersebut tidak jadi atau dia lewati karena merasa bahwa siswa-siswanya sudah dipelajari pada jenjang sebelumnya. Itulah yang membuat mereka masih bermasalah pada materi-materi dasar. Contoh kedua, misalnya ada siswa kelas 3 SD yang kurang dalam kemampuan logika matematika, bisa dipindahkan ke kelas 1. Di kelas 1 bisa saja terdapat usia 7 atau 9 tahun dikarenakan penurunan potensi akademik. Kenaikan kelas untuk siswa itu tergantung dengan potensi akademiknya, baik menurun atau meningkat. Seperti yang sudah dijelaskan, sistem ini memiliki dampak baiknya, yaitu salah satunya siswa nggak harus SD selama 6 tahun, SMP nggak harus 3 tahun, SMA nggak harus 3 tahun, sukses lebih cepat. Istilahnya lulus di usia muda dan mendapatkan kesempatan untuk mencari peluang yang lebih besar dengan kemampuan luar biasa di usia muda. Yang terpenting, potensi akademik bukan umur yang menjadi tolak ukurnya. Dengan adanya pengelompokan berdasarkan usia, itu membuat siswanya ngestak di kemampuan yang itu aja, padahal dia sudah menguasai kemampuan itu dan bisa lebih berkembang lagi. Lalu, jika siswa memiliki kecerdasan tinggi berada dalam satu kelas, itu mendorong siswa untuk memiliki daya saing secara positif untuk lebih meningkatkan prestasi belajar mereka. Guru lebih mudah menyampaikan materi karena siswa memiliki kemampuan akademik yang hampir sama, sehingga kemampuan dalam memahami materinya juga hampir sama.
Setelah dampak baiknya yang sudah dijelaskan, ada juga beberapa dampak buruk dengan adanya sistem ini. Dewan juri yang terhormat, beberapa wali murid pada awalnya kurang setuju jika putra atau putrinya ditempatkan pada kelas rendah. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi kesenjangan kemampuan akademik antara kelas rendah dan kelas atas. Nah, Dewan juri yang terhormat, dari penjelasan mengenai dampak baik atau buruknya, sudah jelas jika dampak baiknya adalah lebih unggul karena berkaitan dengan kelulusan siswa dengan kualitas tinggi, yang dimana kualitas tersebut sudah pasti dibutuhkan di negara manapun. Sekolah menerapkan sistem ini untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Salah satu sistem yang sering digunakan untuk lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas adalah pengelompokan kelas yang diyakini efektif untuk meningkatkan mutu suatu sekolah. Oleh karena beberapa dampak buruk yang saya jelaskan tadi, maka saya ingin tetap mengubah sistem dengan mengelompokkan mereka berdasarkan kompetensi dan kecerdasannya masing-masing. Dengan mengubah sistem itu akan jauh lebih baik daripada sistem sebelumnya. Dan sistem pengelompokan berdasarkan kompetensi dan kecerdasannya mampu meluluskan benih-benih berkualitas tinggi, dan tujuan yang saya inginkan dari perubahan sistem itu dapat meluluskan kualitas siswa yang tinggi dan memiliki materi yang lebih luas dibandingkan dengan meluluskan kualitas siswa yang rendah karena mereka belum menguasai tingkat materi yang ada. Seperti pada konsep pembelajaran di Finlandia mempunyai rekam jejak bagus dalam bidang pendidikan, bukan sekedar arena kompetisi yang berlomba-lomba menjadi yang terbaik, tetapi bagaimana untuk meningkatkan kompetensi dan kecerdasan yang dimiliki untuk menjadi jauh lebih baik. Dewan juri yang terhormat, mengapa harus mengubah sistem? Saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai argumen saya. Poin pertama, mengapa mengubah sistem itu penting dilakukan untuk saat ini dan untuk saat yang akan datang. Sistem pendidikan harus terus berkembang. Secara berjalannya ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran tidak hanya didapatkan di sekolah, bisa saja melalui internet. Seperti kelas 3 SD yang ingin mempelajari pelajaran kelas 2 SMP, dia bisa saja mencari melalui internet, sehingga dia tidak perlu mengulangi materi yang sama dan dia sudah lancar mengenai materi-materi dasar. 2. Kebijakan untuk pengembangan sistem ini, yaitu saya akan mengelompokkan mereka berdasarkan minat dan berdasarkan tingkat kecerdasan mereka, karena ini mampu mengubah pendidikan jauh lebih baik. Siswa yang disatukan dengan kelompok minat yang sama itu memudahkan mereka dalam berdiskusi untuk terus mengembangkan minat dan kecerdasan bersama-sama. Sistem pembagian kelas berdasarkan kompetensi dan kecerdasan dapat disamakan dengan mahasiswa universitas terbuka dan mahasiswa Harvard, yaitu mahasiswa universitas teknologi maupun Harvard sama-sama belajar supaya jadi orang cerdas, tetapi mahasiswa Harvard sudah cerdas sebelum diajarkan atau sebelum belajar. Kesimpulannya, sistem ini diberlakukan dengan pengelompokan harus berdasarkan kompetensi dan kecerdasannya karena menguntungkan bagi siswa, guru, dan sekolah. Sekian itu saja yang bisa argumen yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.